Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Teddy Saharin. Nah, kali ini kita masih akan membahas materi fisika. Langsung saja kita mulai. Nah, baik, kali ini kita akan membahas tentang gerak vertikal ya. Jadi gerak vertikal di sini itu kakak bedakan menjadi tiga. Ada gerak jatuh bebas, ada yang disebut vertikal ke bawah, dan ada disebut dengan vertikal ke atas. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa kalau gerak vertikal itu percepatan yang ada di situ hanya percepatan gravitasi ya. Jadi baik jatuh bebas, ini ada percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Jadi ini ada G-nya, di sini pun ada G, di sini pun ada G ya. G itu adalah percepatan gravitasi, arahnya ke bawah. Oke, nah kalau dia jatuh bebas berarti nilai kecepatannya, ciri-cirinya kalau jatuh bebas itu kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Oke, jadi itu ciri-cirinya, kecepatan awalnya sama dengan 0, kemudian kecepatan akhirnya atau pada saat dia sampai di titik ini itu tidak sama dengan 0. Jadi VT-nya di sini itu tidak sama dengan 0. Nah, kalau dia gerak vertikal ke bawah, dia ini kayak dilempar ke bawah sehingga dia ini punya kecepatan awal. Jadi itu ya yang membedakan. Jadi ini kecepatan awalnya tidak sama dengan 0, dan kecepatan akhirnya juga tidak sama dengan 0. Kenapa bisa tidak sama dengan 0? Karena kan dia ini dipercepat ya ke bawah, karena arah kecepatan dan arah percepatan itu searah. Kalau arah kecepatan dan percepatan searah itu disebut dipercepat. Tapi kalau arah kecepatan dan percepatannya berlawanan arah berarti itu diperlambat. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan dia gerak vertikal ke atas, nah pasti supaya dia bisa bergerak ke atas harus dikasih kecepatan awal terlebih dahulu. Berarti di sini V0-nya ini tidak sama dengan 0. Oke, jadi karena arah kecepatan dan percepatannya berlawanan arah sehingga gerakannya ini akan diperlambat. Nah, jadi tambah lama tambah lambat, dan pada saat sampai di titik tertinggi atau di Hmax, jadi kakak simbolkan itu ketinggian maksimum yang dicapai itu sebagai Hmax ya. Jadi anggap ini Hmax. Oke. Jadi H maksimum itu pada saat H maksimum itu V-nya sama dengan 0 ya. Jadi di sini VT-nya sama dengan 0. Ini khusus untuk H maksimum. Oke, jadi sekarang kalian sudah bisa lihat dengan baik di mana ini arah kecepatannya pasti ke bawah ya. Arah kecepatannya ke bawah berarti kalian bisa lihat ini dipercepat, ini dipercepat, ini diperlambat. Oke. Karena ini dipercepat, ini diperlambat, maka nilai G-nya di sini nilai percepatannya itu sama dengan positif G. Ini juga nilai percepatannya positif G. Ini nilai percepatannya dia sama dengan minus G. Oke. Sama dengan digerak lurus berubah beraturan yang kita pelajari kemarin, kan ada beberapa persamaan tuh. Yang pertama ada VT itu sama dengan V0 ditambah AT. Kemudian ada VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Kemudian ada lagi S sama dengan V0T ditambah 1/2 AT kuadrat. Oke. Nah, kalau digerak vertikal sebenarnya sama saja ya, sama saja dengan ini nih persamaan yang kakak kotakin. Cuma di sini ini S-nya kita ganti dengan H, kemudian A-nya kita ganti dengan G. Jadi nanti persamaannya bakalan jadi gini. Dia nanti bakalan jadi VT itu sama dengan V0 ditambah GT, kemudian VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Jadi S-nya diganti H karena yang dia tempuh ketinggiannya, kemudian hanya sama dengan V0 T ditambah 1/2 GT kuadrat. Nah, nanti nilai G-nya tergantung kalian mau masukkan O positif. Kalau dia jatuh bebas ya positif, kalau vertikal ke bawah positif, kalau vertikal ke atas negatif. Jadi tergantung soalnya, kasusnya bagaimana. Oke, jadi ini yang bakalan kita pakai. Nah, kalau misalkan ditanya Kak, berapa kira-kira kalau dia jatuh bebas ya, contohnya kalau dia jatuh bebas, berapa kira-kira
dia dijatuhkan dari ketinggian berapa, Kak? Kalau misalkan kita tahu kecepatan akhirnya, jadi tergantung ya apa yang ditahu. Kalau misalkan kita mau cari ketinggiannya, berarti langsung saja S itu kan sama dengan V0T ditambah 1/2 GT kuadrat. Nah, karena kalau jatuh bebas ini V0 nya 0, berarti S nya sama dengan 1/2 GT kuadrat. Oh, atau H ya, hanya 1/2 GT kuadrat. Jadi gini saja, jadi semua persamaan tinggal kita pilih saja salah satunya. Oke, terima kasih untuk pembahasan kali ini sampai di sini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.